that is, I think that is not necessary. Why? Because your literature review is already establishing a theoretical orientation. It doesn't have to be represented by picture. So if you do it this way, people can see the flow of ideas such as this, from general to specific, from get, and then historical, and then how you your research is filling in the gap. It doesn't have to be in a drawing, but when people read your literature review, they can get such a framework. Okay, so it has to be here, the framework, in the head of the reader. Now, let us continue with what you should actually do with the literature. Okay, this is what I asked you. Reading and thinking critically. Now, in your reading, you need to identify strengths and weaknesses, of the sources. Now, I think this is sometimes missing. You, not you, I think many people, including me, tend to believe in the reports without thinking, oh yes, I agree with you. Oh pokoknya ini nampaknya ini cocok dengan ide saya. Oke, oh ya gitu. I think once again I need to tell you, you need to spare 1%, maybe 5% of disbelief, so that you can be critical. Kalau langsung percaya 100%, ya biasanya langsung menjadi taklid buta nanti. tidak kritis. That is very dangerous in our academic environment. Now, you need to do this. You need to identify the main claims of the text. Ini klaimnya apa loh? What are the authors trying to convince you? So what does that mean? That means you need to focus. If you are reading a research report, you need to read how the researcher asks questions and how he answers the questions, and whether the answers are convincing, what is it? Not only convincing, logical, And you need also to identify the strengths, of the evidence, how whether the evidence have been provided, accurately, proportionately, for example, to support the claim. Nah ini seringkali ini kita nggak melihat evidence ini. Oke, percaya saja, whether there are any assumptions, that the authors have made, whether and so on, whether I think what you did in the first semester with Pak Safi, on kalau nggak salah ada kayak analysis of journal article kayak gitu, something like that, and when you write a product called apa ini bibliography yang annotated bibliography, it's also a very good practice, so that you can identify the strengths and weaknesses of the article that you read. Now, one thing that I think many people forget is that when you read a research report, you actually should quote the findings, not quoting the theories over there, unless you are for example criticizing the theory that this person has used, gitu. Jadi kalau mengutip research report itu yang dikutip adalah findingnya, jangan teorinya, begitu. Nanti kita demonstrasikan dari yang sudah ada ini, apakah ini betul-betul mengutip yang finding, gitu. Okay, so many things.
Now, the way you write. Let me share with you the way you write. You should actually show that you are present. Ya, ini, ya, ini. Oh, saya belum share ini sih. Sudah kan belum? Your presence in the in your literature review is important. Yeah. So don't let you write without being noticed by the readers. When you write something like this, Munir said, he stated, ini according to, and so on. You are not there. You are not in your writing. Now, this is an example of a good way of writing. Yeah. Okay. Yeah. So you should actually be able to show your presence. This is an example of a literature. Ini tidak ada ya, belum saya berikan ya, nanti saya berikan di ini ya. So this is an example of paragraph. So it starts with topic sentence ya. One of kalau bisa topic sentence itu jangan ada kutipan, tidak bagus ya, because your topic sentence of your paragraph should be your reason, ya, your position, ya. Topic sentence giving reason supporting the writer's position. Jadi kalau bisa topic sentence itu bukan kutipan, tapi your arguments, your positions, ya. One of the most essential parts of the internal environment of organization is the organizational culture. Jadi this sentence belongs to you, and then you can support your claim with a quote from others. Nah, ini the sentences in italics are the support, use of supporting evidence from sources. Now look at this. After the quote here, and then it is followed by the comment. Numerous definitions of corporate culture have been formulated over time. Jadi ada the writer's voice or comment of the quote, and then what? Giving supporting evidence. Typically this and so on. So dikasih evidence. Jadi you comment on the quote, and then you provide another comment, and then supported by evidence. Finally, there is an evaluation, the conclusion of the paragraph. So this is important for you to write something. Give you this one, this example ini. Jadi ini di halaman berapa ini? Halaman 44 ya dari buku Q Manual 34 dari buku Q Manual. Saya kirimkan di grup. So ada Q Manual kan ada banyak istilah lah Jadi please read page 34 of this read page 34 of Q Manual Okay, for commenting on your quotes gitu ya. Jadi theoretically your literature review should be like that. Last, what is that? If possible, your literature review provides an answer or theoretical answer to your research questions. So the literature review will be communicative, not a list of things.
Jadi kemarin I was talking with Pak Safi'i, ya, he brought literature review, and I found that his literature review is like well, conceptual paper or list of does not show his presence. One thing. I mean, I can't see Pak Safi'i over there because tidak ada kata-kata, banyak quote and quote, and he likes to use lists and dots. Kok suka gitu ya? I think that's the easiest way to write a literature review is by by writing list numbers 1, 2, 3, 4, and then dot gitu ya. But that is not a very good way of building arguments. This is like many theories, blah 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 blah. Look. In the case of Pak Safi'i, look, there are many types of feedback, 1, 2, 3. But he doesn't say anything. Like, so what is it? Why? Or among the 3 types of feedbacks, for example, which one is worth consideration? Which one is gitu ya? Why is it? Nah, kayak begitu. And of course, some of the discussion, I think, I mean, the titles of the subheadings, sub chapters in the literature review should actually represent the research question. Nah, kebetulan kemarin Pak Safi'i ini Pak ya, ada judulnya in thesis writing supervision gitu ya. Nah, kata-kata itu thesis writing enggak ada ternyata di dalam literature review-nya itu. Nah, kalau enggak ada kan ini. Loh, Pak Tony di lantai 1 toh? Atau pulang? Lantai 1 yang miliknya S3 itu ya, di pojok itu depannya musola itu ya. Sama teman-teman, Pak. Oke, good. Nah, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya, di lantai 9-nya buruk ya. Kalau di tempat saya pun sinyalnya nggak bagus, sinyalnya cuma 3 bar gitu ya. Jadi makanya nanti kalau tiba-tiba saya hilang ya bukan salah saya ini, salah internetnya ini yang kurang bagus ya. Now, once again, theoretically it is easy to write a literature review. Theoretically, nah, gitu ya. I also give an example to Pak Safi'i yesterday ya. Oh, Pak Safi'i, I got a student who consulted me with her literature review, and then I found quote and quote gitu ya. I found names who I don't know names who I don't know. Ini Pak, ini Bu, ini siapa Bu ini Bu? Kok saya nggak pernah dengar ini? Oh, anu Pak, ini Pak ini. Oh, iya tak? Nah, ternyata saya cek, loh ini bukan tokoh terkenal ya. Ini new kids on the block ternyata. Nah, so this is dangerous for you if you only quotes new kids on the block ya. You also need to invite famous istilah yang tadi di bukunya ini thesis in education tadi, writing thesis in education ya Bang, key namanya, key authors ya tokoh penting, nah gitu. Nah, yesterday I ask Pak Safi, Pak, siapa Pak ya orang penting yang nulis engagement in ini Pak, in thesis supervision gitu Pak ya. Tokoh pentingnya apa Pak? Wah, ini namanya nggak ada sih. Karena saya cek di literature review-nya ini ada begitu, tapi apa betul ini orang ini nulis itu Pak? Kita buka di dalam referensinya. Loh, kok judul referensinya kok ini Pak ya? Nah, seringkali kan gitu kita. Loh, yang dikutip kok nursing.
Journal of Nursing loh. Ada gitu ya, Journal of Nursing loh Pak. Ini penelitian apa ini kok? Journal of Nursing ini meneliti cara orang nyuntik atau gimana ini kok? Yang diikuti kok Journal of Nursing. Nah, itu juga penting itu. Nah, orang ini gelibet di mana ya, gelibet. Nah, jurnalnya juga kita perlu cek nih, jurnal ini jurnal bagus apa enggak. Nah, in one way begitu ya. Jangan hanya kalau pas mau publish itu pasti nyari-nyari jurnal bagus. Pas ngutip juga harus jurnal bagus, Pak. Harus tahu bibit bebet bobotnya. Oh, ini nama ini enggak terkenal loh. Enggak terkenal ini. Masa ini seperti orang ketemu kita, oh, kita ketemu orang di jalan kok ya namanya orangnya ini ya menarik ya, ayo kita ajak pulang gitu. Ya jangan lu. Siapa ini? Ternyata ini apa apakah ini ternyata perampok yang menyaru ya. Jadi orang baik kan kita nggak tahu gitu ya. So you need to do investigation tuh ya. You need to investigate. Ah, bener nggak ini? Siapa ini tokohnya? Dia di mana ini dan lain-lainnya. Nah, sesudah gitu terus artikelnya yang kita kutip juga harus benar loh. Nah, saya kasih contoh Pak Safi yang bimbingan saya itu. Bu, ini kok ini aneh Bu ya, kutipannya kok begini ya, Bu. Gini. Terus, ayo Bu coba ini tunjukkan yuk tulisan aslinya, artikel aslinya coba Bu. Oke, buka. Coba Bu, mana di artikel ini yang Ibu kutip itu? Yang bunyinya begitu tadi. Ini Pak, loh ayo kita baca bersama Pak. Loh, ini loh nadanya itu lain. Di sini nggak setuju ya, di tulisan aslinya dikutip itu sama bimbingan saya itu, dikutip setuju. Wah itu jauh loh ya. Nanti bisa jadi orangnya itu protes nanti itu kalau ketahuan ini. Nah, saya itu secara pribadi itu pernah dapat pengalaman saya itu ya, pengalaman saya bimbing anak S1 begitu ya. Kemudian artikelnya itu diterbitkan di jurnal Sinta berapa, Sinta 4 atau berapa ya, dan 5 atau 6 gitu ya. Nah, ya karena S1 ya itu sudah bagus gitu ya. Nah, saya dapat email, bukan WA, email. Ini saya mohon maaf Bapak, ini Bapak kalau membimbing mahasiswa Bapak itu yang benar dong itu. Saya itu loh ini enggak ngomong begini dalam kutipan ini, tapi saya artikel saya itu dikutip begini. Nulis bahasa Indonesia gitu. Waduh, terus saya baca tulisan aslinya. Oh iya, dia itu enggak begitu ya di dalam penelitiannya, terus dilaporkan oleh mahasiswanya begini gitu. Aduh, saya mohon maaf Pak gini. Waduh, terpaksa sini ini. Oh, gitu ya. Kena saya akhirnya. Ini sungguhan ini saya enggak anu ini, anak S1. Jadi kena juga pembimbingnya begitu ya. Ya, karena kan kalau skripsi kan ada bunyi, ini pembimbingnya ya pasti bunyi begitu. Kena. Nah, ini supaya nanti literature review-nya tadi daya kritisnya betul, bibit bobotnya oke. Ini I think you need to do a thorough investigation ya on the articles that you quote gitu ya. Begitu. Sekarang saya ingin mencoba ini kita cek dulu ya orang yang belum pernah saya cek gitu ya. Jadi coba tunjukkan pertanyaan penelitiannya apa, terus topik-topik ya istilahnya nama judul subbabnya di dalam literature review-nya gimana gitu loh. Apakah ini merepresentasi itu yang menunjukkan arah jawaban terhadap pertanyaan penelitian begitu ya. Saya kira yang belum ini ya kemarin Bu Laila itu sudah saya panggil ya. Bu Vita belum ya, kemarin enggak masuk ya. Ya. Ya Pak, kemarin mohon maaf perjalanan pulang dari Unisa Pak, posisi nyetir jadi nggak bisa ikut gabung. Oke. Nah, coba Bu ini enggak apa-apa Bu ya. Let's see Yes. your literature review. So you need to show us your research questions and your literature review ya. Whether the titles, sub chapter titles, yeah, this is a question. Yes, sir. Wait.
share my proposal, sir? Yes, please. Pak Iqlil, apa settingannya harus Pak? Settingannya semua bisa share, Pak. Mungkin, Pak. Bisa, Pak. Ini mirip-mirip dengan pertanyaannya Bu Rizka ya. Bu Rizka ada nggak? Yes, sir, because my topic is about professional identity. Significant, And ya, bukan significant. yes. Gitu ya. Oke, this is question. Jadi caranya begini Bu, ya. Can you click on Yes. ini view, kemudian split, gitu ya? Nah itu split itu. Is this, sir? Bukan split, split itu di. Nah, oh bukan itu kan itu namanya split. Ada pilihan tadi split tadi. Oh yeah, yes. Cancel. Cancel. No, ya back tuh. Ya, ini Ya yang itu bisa bantu. ya coba view diklik view tuh. You. Yes. Nggak muncul ya opsinya. Iya. Nah, itu navigation pane, coba apa yang terjadi kalau ini gitu. Oh, ini karena Ibu ngeklik ini, ngeklik Iya. apa? Tadi ini cara kembali ke Ini. mungkin teman-teman ada yang Nah, itu loh Bu, di sebelah kanan itu kanan ada itu kayak kotak terus ada ininya itu sebelah kanan atas itu ya, kan Pak, ada ini 4 itu ada 4 opsi. Muncul ini Pak. Kanan atas itu ke kiri lah anunya itu. Oh ini iya ya. Kanan atas itu kan ada 4 ini yang cuma bukan yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, Ini maksudnya Pak gini, sebelah kiri. kanan itu ada 4 opsi tuh Bu. Iya. Ini cuma yang ada 3 opsi aja Pak. Ada file terus sama view. Bukan itu kiri Bu. Ini loh Bu. Oh kanan. Oh ini. Kayak sering gitu loh. Kayak sebelahnya Mas itu Mbak Vita. Ini ya, ini. Oh ya. Malah nggak muncul Mbak Dian. oh, maksudnya dikecilkan. Oh ini. Ya. Wes whatever lah pokoknya. Wes tunjukkan wes sekarang pertanyaan penelitian dan keduanya wes gitu wes. Whatever. Nah. Ini literaturnya. Karena ini hanya Bu ini kecil juga itu berapa persen itu sehingga keluarnya dua layar ya. Ini kan reading view ini. Oh iya, sebelahnya itu ada reading view itu, sebelahnya adalah normal view itu. Kanan bawah Mbak, yang tengah. Oh kanan bawah. Ini belok. Ini. Iya Mbak, coba Oh diklik. iya. Iya udah.
Ya, terima kasih Pak Elo. Oke, sudah Pak Munir. Nah, sekarang kalau di split layarnya kelihatan nanti ya. Yang atas itu tampilkan yang pertanyaan penelitian, yang bawah nanti berduanya. Oh, yang dimaksud range ini Bapak. Bukan arrange all, split itu loh. Oh, Nah, split. Oh ya, I see. Sorry Pak. Oke. Saya close dulu ya Pak ya. Saya close dulu aja Pak. Saya sharing lagi. Ayo Bu, lagi Bu. Ini Pak, sudah sebentar. Jadi tujuannya sekali lagi, we want to see the wordings of your literature review with the wordings are in line with the research questions. Pak Munir, I'm so sorry because especially for number 4, this is the new research question. So there is no research question with the number 4 relate with the review of literature. Ini nomor 4 ini research question ini baru Pak, jadi belum. Nggak masalah Bu, masukkan nggak ke dalam masalah. literature. Pokoknya coba disampaikan dulu, didisplaykan dulu aja. Nggak ada masalah. Pokoknya kita mau lihat aja kok. Ya. Untuk yang research question number 1 ini adalah the factor shape the professional identity of novice English teacher. Ini saya taruh ada di bagian review of literature. Ya, Ini tapi kan ada buktinya Bu di layar Bu. Nggak ada buktinya di layar. Belum toh Pak? Ya. Oh, belum appears ya Pak. Duh. God. Nah. Oke Pak. Yang the research question of number 1, what factor shape and professional identity of novice English teacher. Ini ada di pada part review of literature di contributing factors in teacher professional identity construction. Kok ada di D? Kenapa nggak di A? Ya, pada awalnya dulu kan ini belum saya susun, pada awal dulu kan Pak Munir kan ini susunan saya adalah number 3 is the first ya. Terus karena Pak Munir untuk dimulai dari guru baru how yang terakhir. Oh gitu ya. Ya, terus ini akhirnya saya pindah urutannya. Tapi di review of literature ini belum saya pindah susunannya. Ini ada di contributing factors in teachers professional identity construction. Ini untuk yang number 1. Okay, so can you start from the beginning of literature review? Okay. Saya mulai dari novice English teacher dulu Pak ini. Setelah itu belum kelihatan ada, di layar. Oh ya, oke. Baru sekarang novice. Oke, novice English teachers.
Yeah. Okay, Those so teacher. so novice English teachers, you are trying to define, yeah, and Yes. also maybe explain the characteristics maybe of novice English teachers. Oke, setelah itu yang A, itu yang B apa? Yang B ini the aspect of teacher professional identity. And then, Ya nggak kelihatan yang B-nya itu. oh nggak kelihatan. How about this, sir? Ini sudah muncul, Pak? Belum, agak lambat mungkin ya. Ya. Iya, Pak. Because the internet connection is. Oke, stop. Itu tadi B kelihatan tadi. Aspects of teachers professional identity. Aspects ya. Aspects of teachers professional identity. Nah, berarti nanti ada chapter berikutnya ya, professional identity of ini ya. Kenapa nggak ada professional identity saja tanpa kata aspek gitu? Ya. Kan kalau tadi Nggak tahu, kan Pak, munculnya. novice, Ya. kan tadi kan Novice English teacher. itu kan Ya. mendefinisikan, yang kemudian dan professional identity ini kan juga harusnya mendefinisikan dulu ya, dalam tanda petik ya, pokoknya menjelaskan apa itu karakteristiknya Ya, gimana. ini untuk yang definition ini sudah saya masukkan ke dalam aspek juga, Pak. Ya kan ya enggak loh, aspek kan ya aspek kan ini. Jadi kalau teachers professional identity itu kan masuk banyak di situ di dalam. Oke, terus bawahnya lagi apa yang itu kan masih belum menyentuh pertanyaan nomor 1 ya. Factors that shapes professional identity of novice teachers. Ini yang sudah ya. And then next is teacher professional identity construction. Ini karena kemarin susunan untuk research question ini number 3 ini ada di atas, jadi saya explore dulu untuk yang novice English teacher sama professional identity construction-nya sama professional identity itself. Nah, jadi kalau gitu mana yang bisa menjelaskan nanti factors that shape professional identity of novice English teachers, di mana kira-kira dasarnya di mana nanti? Factors that shape professional identity ya, di mana? Ada contributing factors in teachers professional identity construction. Ya, mana? Ya. Ini. Oh, ini teachers professional identity construction ya. Ya. Terus nggak ada di situ novice teachers atau in-service teachers professional identity construction ada. Ini sudah masuk, Pak. Ini ada yang pertama ada internal factors, itu sudah bukan yang teachers professional identity. Nah, kalau novice teachers professional identity gimana? Di mana? Novice teachers professional identity ada nggak subbab misalnya begitu? Oh belum, Pak. Belum. Saya globalkan sama professional identity-nya. Itu teachers ya, tapi apakah novice sama begitu ya? Ya. Ini mungkin setelah ini saya pikirkan lagi, Pak. Oke. Kemarin kan saya mikirnya untuk all ini kan untuk yang general all the teachers gitu. Tapi ini harus mengerucut lagi ke novice English teacher-nya, ada factors-nya. Oke, ada factors. Pertanyaan kedua kan problems ya. Yes. Ya. Itu kata-kata yang dipakai di Ibu research question number 2, gaining
professional identity. Saya lihat tadi di sana enggak ada kata gain. Jadi professional identity is not gain, but apa tadi? Menggunakan istilah apa? Identity Construction. is identity gained or constructed or shaped. Ya gimana? Constructing. Eh? Constructing. Berarti ini Constructed, ini mana? harus mengacu pada ini construction. Mana Professional ada tadi? construction. Oh, berarti itu disesuaikan Pak. Ini construction kita pakai construction. Tadi pakai kata construction ya di teorinya ya. Iya. Tapi kenapa Iya. pertanyaannya Ibu kok gain? Nggak tahu. Kalau Menurut saya itu mengurai karena gitu. karena menurut saya Bu Vita itu udah Iya, ini iya. enggak pegang itu ya, enggak Oh, pegang. Enggak pegang bahwa Pak. secara konsisten bahwa identity katanya constructed ya. Bahkan itu identity is constructed and reconstructed and gitu ya. Nggak gain, you don't gain your identity, but you construct identity. Oke, katanya pakai construction, maka pertanyaannya adalah construction. Construct, Pak ya. Oh, Nah, ini Pak. Ini berarti. This is the idea of writing Yes. literature review that it has to be in line dengan ini. Nah, kalau ternyata literature review-nya benar, yang salah adalah pertanyaannya, ya yang pertanyaannya yang di ini kan ya, diluruskan. Berarti ini kalau ya. Don't ask the wrong question. Iya, don't ask the wrong question. And constructing jadi don't ask the wrong question, karena you ask the wrong question nobody answers because your question is wrong. Alright, jadi itu maybe constructing there, right? Nah, karena itu pertanyaan nomor 3 kan construct ya lagi professional identity kan ya supaya consistent. How do novice English teachers construct their personal identity ya? Nah, kenapa pertanyaan nomor 3 itu ada what problems ini face ini ya. Oke, how do ini construct pakai ini gini. Oke. Nah, sekarang teachers construction di literature review coba bawahnya yang D apa? Hanya D ini relate dengan yang theoretical Pak, yang ini produce form of kok tiba-tiba ada produce form of capital. Nah, gimana ini kan hubungkan dengan pertanyaan penelitian ya coba sekarang. Pertanyaan penelitian berapa yang ngomong produce forms of capital? Ya, kemarin dalam research question sudah saya munculkan untuk produce-nya Pak. Ini kan sinergis antara gabungan antara teori professional identity dengan produce yang capital itu untuk menjawab constructing professional identity of novice English teacher. Tapi yang kemarin setuju sama Bu Tiwi itu untuk produce-nya ini mending tidak dinampakkan. Kemarin sudah saya susun produce ini capital ini saya pakai kan ada social capital, ada economic, ada culture, and so on. Relate dengan teorinya Mockler yang professional identity. Nah, ini saya gabungkan untuk menjawab constructing professional identity of novice English teacher. Tapi kata Bu Tiwi, produce-nya nggak usah ditampakkan, itu nanti munculnya kita munculkan pada saat untuk review of literature sama menjawab dari pertanyaan nomor 3 sama nomor 4 ini, Pak. Nomor 4-nya apa? Ini baru Pak, how do novice English teacher find the profession to negotiate the professional identity. Oke. Sekarang gini, pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan sudah nampaknya berdu nanti nggak nyambung dengan ini ya, dengan pertanyaan penelitian. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Nah, siapa tokoh utama key authors in ini novice English teachers professional identity construction? Gimana? Siapa tokoh utamanya? Kalau untuk ini novice English teacher tokoh utamanya belum saya temukan, cuma ada beberapa dari beberapa penelitian yang sudah mengungkap novice English teacher.
Oke, kan you don't Karena answer my novice question. Tokoh ya. utama ya dalam ini. Oh, Oke, kalau dalam nggak penelitian anu, ini. tokoh utama dalam teori professional identity, teachers professional identity, English teachers professional identity. Siapa tokoh utamanya? Tokoh, ya tokoh penulisnya, author, key author lah. Siapa? Ya. Sebentar, Pak. Menit. Saya kemarin nggak mencari tokoh utama yang kemarin saya coba dari Oke, beberapa kalau novice bukan tokoh English utama, teachers ini, tulisan. kalau bukan tokoh utama, siapa yang Ibu ingat yang menulis tentang teachers, English teachers professional identity, itu siapa? Saya, Pak. Nah, ini penting Bu Vita. Kenapa? Ya, ya, Karena Pak. ibu menulis itu sebenarnya ibu itu bercakap-cakap, ya. Ibu itu bercakap-cakap dengan seseorang. Nah, ini ibu bercakap-cakap dengan seseorang, manggil orangnya he, gitu. He, gak enak gitu tuh. Nah, ini kan saya mulai hafal nama teman-teman karena sudah ada tulisannya namanya gitu ya. Kalaupun saya ketemu di luring ya nggak hafal saya itu ya. Kalau namanya ibu adalah Bu Vita ya, kan nggak Ya, enak Bu siapa, ya Pak? berkomunikasi he gitu. Nah, ayo siapa? Ayo coba dilihat ini sebentar siapa orang yang menulis English Teachers Professional Identity apa? Ada yang saya maksudnya di sini ada banyak, Pak. Di sini ada orang, ada sebentar, Pak. Jadi Ibu nampaknya tadi nggak ada kata-kata English Teachers sama sekali ya di dalam judulnya subbabnya Ibu itu kata-kata English Teachers. Oh itu novice English Teachers. Oke. Sekarang yang B ada nggak kata-kata English gitu? Ini langsung menuju ke professional identity-nya setelah Englishnya itu the aspect of English teachers professional identity. English terus harus muncul terus, nggak ada umum gitu ya. Oke, siapa Bu tokohnya? Kojima, apa betul Kojima Bu? Ayo, tulisannya Kojima, saya ingin lihat Kojima bahwa Kojima itu adalah tokoh utama dalam teori tentang English teachers professional identity. Oh bukan Pak, kalau Kojima bukan English teachers Pak. Kemarin saya kutip tulisan nama Won. Makanya kita ingin baca Kojima nulis kalau apa. Kalau Kojima itu menulis tentang teacher professional identity. Lah iya, sekarang kita buka. Ayo, tulisannya Kojima. Apa betul dia tokoh sentral di sana? Ini enggak pakai Mendeley, enggak pakai Endut ini pasti ini saya yakin ya. Kelihatan ini. Saya pakai Zotero. Sebentar saya Zotero. Apa betul Zotero ya? Oh ya ada Zotero. Tapi kok ininya kok similarly McAllister dalam kurung. Ya, harusnya McAllister dikeluarkan dalam kurung. Ya berarti ya. Secara teknis ya nulisnya ya. Ayo kita buka ya, Kojima kita buka Bu. Ayo. Kalau yang saya pakai teacher professional identity ini mau clear Pak. Bukan Kojima, tapi ini orang pertama yang Ibu kutip di literature review tadi Kojima loh ya. Oh gitu nih. Terus yang utama itu harus kita kutip yang utama Pak. Yang awal itu kita. Iya karena itu
let's analyze this gitu loh. Oh, Dengan yes, cara apa? yes. Dengan cara tunjukkan Koyima, kan kita coba evaluate apakah betul Koyima ini sebenarnya tokoh utama atau penting untuk dikutip tentang English Teachers Professional Identity gitu loh, Bu. Ya, Pak. Makanya kayak ini, mohon maaf ya, kalau tadi itu ya, yang Pak Iqlil dan teman-teman ya, tadi kan Profesor siapa tadi namanya, Hoseda ya, Hiroshi, Pak. nah, Hiroshi. itu kan Hiroshi, itu sebenarnya kalau mau kita kutip ya di penelitian kita, penelitian saya, ya nggak tepat. Oh, beliau nulis tentang kok ya, tentang apa itu morfologi, dan itu Japanese morphology lagi kita kutip ya kayak nyambung, nah, gitu. Nah ini kita ingin cek itu Bu Vita kok ragu itu mau Iya, menunjukkan Pak. tulisannya Koyima et al. Enggak. Ini saya cari kelima di situ kok. Enggak. Apalagi Muncul, kalau Pak. dicari nggak ketemu, berarti itu Koyimanya siapa itu? Jangan-jangan Koyimah ibu ngutip dari orang lain. Pak Iqlil nulis Enggak, Pak. Ini Koyimah. Terus ibu tertarik dengan Koyimah, tak tulis saya Koyimah, nggak tahu. enggak, ini ada, Pak. Ini kan terdaftar di Yotero ini kan. Nah, ini kan sudah masuk. Cuma masalahnya Zoteronya nggak online. First, this understanding yang mana? Self understanding is a result of dynamic interaction between internal and external forces centered around social interaction. Jadi coba apa betul itu apa Koyima defines teacher's identity as a self understanding. Ini aja, Pak ya. Di dalam sini aja, Pak. Sebentar, Pak. Nah, saya jadi curiga, jangan-jangan Bu Vita ya jadi enggak baca Koyima, Bu. Ini tetangganya Bu Vita lah, Koyima. Teman sekantor pasti ini ya, disuruh ngutip itu supaya citasinya tinggi ya. Enggak. Enggak. Sebentar, Pak, mungkin saya carikan. Ya, Pak Ridho itu suruh temannya ngutip Pak Ridho itu supaya citasinya tinggi. Ini Bu Vita itu kena prank temannya itu suruh ngutip itu pasti, yakin saya. Dan Pak, Buktinya masa ngeklik kalau gak muncul Koyima, sembunyi di mana Koyima? sebentar, Pak, menurut. Tadi kan pesan saya gini, kadang-kadang kalau kita itu mengutip itu harusnya tahu bahwa yang kita kutip kalau report adalah hasil penelitiannya, bukan ininya gitu loh ya. Kalau mau mengutip tentang definisi, lebih baik ke tokoh utama ya, tokoh sentral dari teachers professional identity gitu loh. Makanya saya tanya tadi Bu Vita, Bu, tokoh utamanya siapa, Bu? Nah, kalau Bu Vita enggak kenal sama tokoh utama, bahaya, Bu. Kayak Ibu mau belajar Islam itu enggak tahu Nabi Muhammad ya gitu ya. Tahunya hanya tahu anu Pak itu Wali Songo Pak, saya tahu itu Malik Ibrahim ya gitu, tokoh sentral ya. Ya enggak ya. Kalau Misalnya di sini besok untuk tokoh sentralnya mulutan. ini pakai masker, Pak. Mokler ini. Oh, saya nggak tahu kalau untuk yang pertama dikutip itu adalah yang tokoh utama. Oke, Yang wis pertama saiki. muncul di dalam Berarti review oke literatur. wis tunjukkan si Mokler ya. Aku keliru Munir tadi itu. Mokler ternyata. Moner. Ayo Bu, Mokler itu 2013 lagi. Itu apakah anu kalau munculnya begitu. Kalau tadi kan cara pertama tadi kan secara apa? Chronological, asal muasalnya orang nulis tentang teachers identity ku tahun piro. Itu harus saya Ibu tahu deh sampai sekarang gitu Ya, loh. ya. Sehingga kita yang paling akhir di babnya 2 ini adalah yang sekarang gitu loh. Ini loh kejadiannya tahun ini
ada ya teachers professional identity yang Angel. ini dan lain-lain. Enggak ketemu Mokler tadi. Mokler Ini enggak sudah Pak. ketemu. Oh, belum muncul ya Pak Munir. Enggak ada. Ya muncul di layar tulisan Mokler 2013. Maksud saya gini loh. Mana tulisan apa bukunya Mokler atau artikelnya Mokler itu loh. Iya. Berarti saya tutup dulu Pak, baru apa share lagi. Jadi nanti kalau milih share-nya itu share seluruh komputer, jangan tab. Kalau tab itu nanti kombak kambek nanti buka tutup nanti kelamaan. Ayo coba tutup lagi ya. Jadi ini kita membantu Bu Vita, Bu ya, untuk to fine tune ini ya Pak, chapter terima 2-nya. kasih Pak. Ini kah? Ini adalah coba ke ke halaman awalnya Bu. Ini Becoming ini chapter 9 ya, becoming and being a teacher, understanding teachers professional identity. Jadi ini professional identity secara umum ya. Oke, coba ini dari bukunya siapa Bu? Kan ini chapter 9. Berarti ada buku besarnya tuh berarti. Saya ambil yang penting dari sini Pak Nicole Maker. Enggak maksud saya. Ini buku besarnya apa? Ini Rethinking Education Practice through Reflexive Inquiry, Professional Learning and Development in School and Higher Education. Dari mana? Saya mencari yang penuh ini. Professional Learning and Development in Schools and Higher Education. Coba Bu ya sekarang. Ini yang coba Bu di stop sharing Bu. Nampaknya ada teman-teman yang ahli di bidang bidang searching ya. Coba. Ayo coba di take down Bu. Alright, jadi misalnya kita pakai ini ya. Kalau pakai Google Scholar biasa aja misalnya jadi ini kita jadi misalnya English teachers ini pakai Google biasa ya. English teachers ya. Professional identity. Ini biasa ya. English teachers professional identity. Oke, jadi ada scholarly English teachers professional identity ya. Ini ada pre-service English teachers professional identity ada di Universitas Tidar ya, 2021 ya. Pre-service maksudnya Ibu novice itu apakah pre-service Bu? Bukan. Enggak, novice itu sudah jadi guru tapi dia sekitar it's about 1 until 5 years yang untuk yang saya ambil. Oke, ini kena prank saya ini ya. Verify. Bus. Udah. Cars. Waduh, kena prank lagi ya. Oke, verify. Alright, jadi ini English Teachers Professional Identity. Karena nggak sign in saya ini, jadi agak repot. Oh sudah ini. Alright, English Teachers Professional Identity. Ini nih, conceptualization of English Teachers Professional Identity. Oke, ini Professional Identity Construction Issues in Becoming an English Teacher. So ini ada ini 2014 ya. Terus Reconsidering Research on Teachers Professional Identity ini umum ya. Ini tahun 2004. Kok gak ada satu pun yang ya. Ini Explaining Ourselves to Ourselves, English Teachers and Professional Identity and Change, Brenton Dick ya, saya tahu Brenton Dick itu zaman saya S2 dia salah satu dosen di Monash University di Education Brenton.
Apakah ini Ibu sempat baca ini? Oh, nggak ada orang-orangnya yang dimaksud oleh Bu ini tadi ya? Halo? Ya, Pak. Hmm? Kok nggak ada ya salah satu orang yang Ibu moker tadi kok nggak ada di dalam ceritanya ya, Ler. Bu? Mokler tadi. Kok nggak ada? Halo? Ya, Pak. Kok nggak ada tadi di orang yang Ibu jalan tadi kok nggak ada? Ya. Nggak tahu itu jenengan di mana itu kan saya nyari sudah ada Moklar, ada beberapa jurnalnya juga, Pak. Moklar ini. Jadi gini loh, Jurnalnya. malah saya mempertanyakan, jangan-jangan keyword yang Ibu pakai untuk mencari itu yang kurang tepat gitu loh. Kata kuncinya. Ya, ada buktinya loh saya menggunakan English Teachers Professional Identity itu ketemunya bukan tokoh-tokoh yang Ibu maksud tadi gitu ya. Jadi maksud saya memang Ya. untuk melakukan literature review itu yang paling penting di awal itu adalah kata kunci. Ya mohon maaf, kunci Kata salah. kunci awal yang dipakai itu teachers aja, Pak, nggak usah English. Teachers Professional Identity. Padahal judulnya Ibu apa? Judulnya itu adalah English Teachers. enggak, Professional Identity Construction of Novice English Teacher. Nah, no English Teachers saya dulu nggak percaya. Nah, gitu loh. Jadi itu Bu Vita, nampaknya bukan tokoh besar deh nampaknya gitu loh. Nah, maksud saya nggak, I don't judge itu your decision, tapi kalau melihat tadi yang sampai 2021 aja ada orang lain yang nulis tentang professional English teachers identity, itu nampaknya Bu Vita miss itu gitu loh. Apalagi tadi siapa? Koyimah ya, kok ada Koyimah tadi itu ya. Itu di dalam ini. Oke, sekarang kita pakai yang lain Bu ya. Saya mau share screen lagi ya. Sekarang mau kembali ke ini ke perguruan tinggi saya ya. Ya, Monash University ya. Ya, kita mau Monash Lib ya. Monash Edu ya. Kita mau klik library ya. Accept all ya. Kita mau cari English Teachers Professional Identity ya. English Teachers ya. Professional ya. Identity ya. Alright. Oke, ini hasilnya ini. Ya. Ini tahun 2016, Pre-Service English Teachers Professional Identity Construction ya, through lesson delivery ya. Itu apa ini kok spotlight spotlight. Oke ya, terus ini ini matikan aja. Japanese University English Teachers Professional Identity tahun berapa ini ya? Reconceptualization of ELT professional. Oke, di Korea. Constructing Professional Identity through Teaching Practicum. Afrianto, thesis Afrianto 2015 ya. Ini Afrianto Monash ini University. Oh ini loh. Nulis ya. Afrianto ya, professional identity ya, pre-service English teachers ya. Monash University ini saya tahu Afrianto ini. Jadi jauh di bahasa saya ini kelasnya, adik kelasnya apa saya tahunnya. The role of literature in shaping English teacher professional identity sampai 2022 bukunya ini ya. Ya. Munir, mohon maaf ini screen sharing-nya nggak berubah. Maksudnya nggak berubah, Kak, di layarnya nggak ada ya.
Iya, Nggak Pak. kelihatan kok. Iya Pak, masih nge-freeze sepertinya. Oh. Iya, karena tiga ini. Sekarang bisa lihat. Iya. Udah Pak. Pak. Jadi kata kunci yang saya tulis English Teachers Professional Identity itu 2016 ada Preservation Construction ya di sana. Ada ini reconceptualizing ini di Korea. Ini Afrianto ini tesis doctoral thesis disertasi S3 Monash ya. University Afrianto. Ya. Constructing Professional Identity ya. Native non-native teacher perception, doing research, oke, mana ini? Ada lagi tahun berapa ini 2017 ini. Jadi nampaknya kok pakai database-nya ini ya itu kok nggak ini ya nggak orang yang Bu Vita ini tadi itu kok nggak enggak, bukan ini ya. Oke, sekarang kita pakai ini. Pak Rido pakai apa Pak? Kalau Pak? Halo Pak. Kalau apa? Scopus pakai apa Pak? Pak, nyarinya Pak. Dalam Bapak pakai Kalau- Science Direct Bapak, Science Direct. Science Direct, oke. Ya, oke. Jadi kita pakai Science Direct ya, kita itu jurnal. Kita mau pakai judul saja. Jadi bukan jurnal. Oke, ini Science Direct, ini Scopus ya, search ya, kita search aja. Nah ini nih ya. Oh, jadi kita English Teachers Professional. Oke, accept all cookies. Loh, mana ya? Professional Identity. Oke. Ini jadi ini menyaingi Profesor Jepang tadi ini. Oke, Bu, itu banyak Bu ya. Coba tahunnya misalnya English keliru, ngetiknya salah ini. English Teachers Professional Identity ya. Makanya hasilnya begitu ya. English Becoming Confident Teachers ya 2011 buku ya. Mungkin kita bisa search yang lebih ini jurnal saja ya Pak ya. Books banyak loh Bu. Ya. Ya, by relevance ya. Mana ini? Oh, jurnal itu mana? Kita harusnya nyari artikelnya harusnya ya. Teaching and teacher itu books ya. Nggak begitu ini kalau pakai ini. Jadi kalau pakai Monash University tadi diberikan macam-macam ya. Kurang ini nih kurang pas langsung. Jadi kalau pakai database-nya Monash University kita langsung dapat buku, apakah itu ini. Dan nampaknya tidak ada satupun yang orang yang ini Bu ini tadi ya. Bu Vita ini ya. Kutip begitu ya. Maksud saya begini Bu. Jadi Bu Vita harus benar-benar yakin bahwa saya tadi Mokler itu adalah orang tokoh utama dan memang dia menulis tentang itu ya. Jadi apalagi tadi saya tanya Bu itu buku besarnya gimana gitu ya supaya tahu ya. Ya. Ngapunten kemarin kan saya tracingnya itu saya nggak langsung untuk English Professional Identity, tapi yang untuk kata-kata kunci utama yang saya cari itu Professional Identity. Untuk Jadi mulai itu sekarang saya kalau ke English Novice Teacher.
Jadi mulai sekarang kalau mau mencari kata kuncinya harus yang spesifik yang Ibu cari gitu ya, supaya tidak salah ini nanti tidak salah sasaran, salah kutip gitu ya. Oke, sekarang kita anukan lagi Bu ya. Bu Vita lagi ya, nggak apa-apa ya, kita kupas tuntas ya chapter 2-nya Bu Vita ya. Oke, nggak apa-apa, Ayo Bu, Pak. Malah terima kasih share Pak, lagi banyak Bu. masukan. Loh, saya belum selesai soalnya Bu. Bu harus Bu Vita harus share Oke. lagi chapter 2 ya. Gitu. Now this Oke. time our focus is on the presence of Bu Vita in your paragraph in your chapter 2. Sekarang splitnya dibuang aja Bu. View ya. Oke. Bentar, Pak. Splitnya Saya- dibuang. Jadi kembali ke view terus splitnya dimatikan. Nah, sekarang kita ke Pak awal Munir, chapter 2. Saya boleh tanya nggak Pak Munir? Iya. Ya, ini kan kemarin kan untuk menggabungkan teori yang untuk saya kan konsentrasinya kemarin kan menggabungkan teori antara professional identity sama yang untuk teori sosialnya misalnya Bourdieu untuk mengkonstruk professional identity of novice English teacher. Nah, kalau ini kemarin itu saya menggabungkan ini, saya konsentrasinya itu teori yang professional identity-nya sama yang Bourdieu-nya untuk novice English teacher ini bisa menemukan ya identitinya dia. Nah, untuk yang review of literatur itu, Pak Munir, untuk yang Bourdieu ini saya masukkan radikalnya, atau saya jadikan satu untuk yang professional identity dan Bourdieu ini. Iya, jadi satu ya. Ketika ngomong tentang professional identity construction itu bagaimana menjelaskannya gitu. Ada yang menjelaskan pakai A, ada yang pakai B begitu ya. Yang di sini di C itu harusnya. Nah, terus untuk yang Bourdieu ini kan tidak Iya, menurut saya nggak nyambung. Menurut saya nggak nyambung sih menurut saya ya. Ibu namanya memaksakan harus Bourdieu. dimunculkan. Iya, nggak perlu dibuatkan ini satu subbab Bourdieu sendiri menurut saya. Ini subbab Bourdieu-nya untuk theoretical. Ini teoriticalnya Bourdieu, terus di bawahnya ini, nah ini conceptual teachers professional identity dengan capital theory. Kalau saya sih enggak, kalau saya enggak setuju kalau saya. Berarti saya hanya cukup single teori, Pak. Kemarin ini yang menyarankan adalah Bu Tiwi, Pak. Karena untuk Mokhtar ini aspek-aspek sosialnya nampak, akhirnya dikolaborasi dengan Bourdieu untuk lebih memunculkan lagi. Iya Bu. Ya, Ya, sekarang kita lihat aja siapa yang membahas English Teachers Professional Identity itu pakai Bourdieu. Orang pertama yang pakai Bourdieu siapa? Yang membahas English Teachers Professional Identity. Yang pertama kemarin yang saya temukan itu Bourdieu ini dipakai pada saat untuk learners. Lah ya, kalau Ibu nggak jawab pertanyaan saya itu loh, siapa ya penulis pertama atau peneliti pertama yang meneliti English Teachers Professional Identity itu memakai teorinya Bourdieu untuk menjelaskan English Teachers Professional Identity. Siapa? Ya, nah itu yang tapi cuma beberapa. Ya iya, jadi lebih bagus itu. Ya. Kan Ibu harus berargumen. Kenapa? Untuk menjelaskan teori Teachers Professional Identity Construction ini itu misalnya nggak cukup, orang nggak ngerti ininya, nggak ngerti itunya, jadi perlu alternatif lain untuk menjelaskan, misalnya gitu di literature review-nya Ibu. Nah, ya siapa yang orang lain yang berusaha menjelaskan pakai cara yang lain itu? Si A, si B, si C. Nah, si A pakai apa, si B pakai apa untuk menjelaskannya Teachers Professional Identity Construction itu. Nah, Ibu harus, nah ini yang saya mau, kita ingin ngecek kehadiran Bu Vita di tulisannya Bu Vita. Ayo.
Gitu. Coba kita ke awal ini, awal bab 2, awal bab 2 coba. Ya. Nah, tadi kan saya sampaikan langsung ke awal bab 2 bahwa kalau bisa tulisan itu ada kehadiran seseorang ya. Oke, penulisnya. Jadi turun dulu. Jadi di sini besarkan sedikit ya, supaya agak besar. Bab 2, Bu. Iya. Awalnya bab 2. Awalnya bab 2. Nah, oke. Oh, itu belum. Turun. Oke. Nah, kan tadi saya sampaikan kalau bisa harus ada kehadiran Bu Vita gitu loh, ya. Dari pilihan kata itu kan kita ingin tahu. Oke. Kita ingin tahu kehadiran Bu Vita, kehadiran komentar Bu Vita, ya. Ya, the writers ini comments ya on something ya. The term novice teacher can be interesting to discuss because of its non-exact definition. Oke, jadi topik senternya di sini adalah non-exact definition and interesting. According to nggak tahu ya, there is no exact definition ya of novice teachers ya, Bu. Saya itu meneliti tentang teacher education, Bu, ya. Novice teachers itu kalau Ibu membaca Haberman tahun 2000 ini, Haberman itu 2007 ya. Itu sudah ada ngomong novice teachers. Jadi ketika membahas tentang namanya teachers life cycle namanya. Itu ada novice, ada ini, ada expert gitu, Bu. Tahun 2007 loh. Terus itu terus Ibu mengatakan si De Vere, saya nggak tahu orang ini, saya nggak kenal orang ini sama sekali ya. Itu mengatakan nggak ada exact definition. Padahal tahun itu ya, itu ada udah ya 2007, 2014 itu Steph Wolfen ya, Steph ya itu juga nulis tentang itu ya, tentang novice. Jadi namanya teachers life cycle. Ini kaitannya dengan siklus ya, siklus hidup guru itu mulai itu gimana itu ada. Nah, saya nggak yakin ini ya. Ini. He argues that ini Ibu ngutip terus. He argues that ini should be as a result revisiting is necessary. Ini kehadirannya Ibu itu tepat di sini, Dok. Ya. As a result, revisiting the existing definition is necessary. Nah, padahal ini topiknya Ibu, itu kan sebenarnya kan katanya non-exact definition. Nah, kalau non-exact berarti kan Ibu harus menyampaikan ada berapa definisi yang ada sehingga Ibu mengatakan non-exact kan gitu ya. Terus kehadirannya Ibu itu baru satu kalimat as a result revisiting existing ini itu pun belum komentar Ibu ya, belum komentar, itu cuma satu kalimat saja ya. Keputusan Ibu karena itu revisiting itu penting ya. The first perspective loh, kok perspektif? Padahal kan ini kan Ibu ngomong tentang definition. Kok sekarang perspektif? The first perspective commonly used to define the notion is the length of teacher's experience. Nah, harusnya ya ngomong ya bahwa apa? Mungkin the first definition mungkin ya of teachers, novice teachers ya has something to do with its length ya of experience. According to this, the amount of this apa ini? This definition kah? Atau this perspective ya? Ya, ya apa? Yes apa? Yes apa? Perspective of novice teacher itu, Pak. Perspektif. Padahal kan Ibu bicara di bab ini tentang definition ya, bukan perspektif. According to this perspective, ya keliru berarti. Ini nggak nyambung. The amount of teaching experience is used to determine whether a teacher is novice or not. Nah, berarti bagaimana loh kalau novice itu berapa? Ya. The earliest literature in general education defines the notion as teachers having less. The notion itu maksudnya apa? Define novice teachers as those who have less than 3 years of teaching. Ya, less than 3 years. Less than 3 years ya, katanya ya, 3 years.
The first 5 years of novice period or career and 3 years. Loh, kok gini? Jadi ini definisinya gimana loh? Less than 3 years, apakah 5 years? Ada yang mendefinisikan ini less than 3 years, ada yang first until 5 years. Loh, siapa bilang begitu? Kan di sini nggak bunyi kan Ibu bilang the first 5 years of novice. Di bawahnya ada lagi yang ini ada until 5 years of teaching experience. Ya mana? Similarly, another argument loh. Itu similar apa beda, Bu? Kalau 5 years. Tadi kan 3. Terus ini kalau Yes. Ibu bilang similarly berarti berapa kalau similar? 3 atau 5? Bingung, Pak. Loh, Ini mungkin Nek jenenge- sama. Ini ada the first 5 years as novice period or career and 3 years. Ini similarly ini hampir sama dengan yang di atas. Jadi dia mulainya itu having less than 3 until 5 years. Yang Nah, similarnya ini- itu 3 tadi, ngomong stringnya ini hampir sama, tapi yang statement David and Bekovic ini 3 sampai 5 tahun. Similarly itu menghubungkan kalimat mana dengan kalimat mana, Bu? Kalimat yang itu dengan kalimat sebelumnya atau kalimat itu dengan beberapa kalimat sebelumnya? Kalimat ini dengan yang early slide ini, Pak. Ya enggak ya, similar ya dengan kalimat sebelumnya. The first 5 years as a sebelumnya novice dengan yang itu. Lah enggak itu early slide, kelihatan nih. bukan yang ini, Pak. Bukan kalimat itu kalimat the first 5 years itu. Nah, jadi maksudnya perlu dicek lagi, Bu, Yang early slide penulisannya. terakhir, Pak, yang Ya, berarti kan bukan itu, berarti itu harusnya dicoret the first 5 years as novice itu berarti. Kalau Ibu nggak merujuk pada itu. Tapi sebentar, kita kan tujuannya kan mencari kehadiran Bu Vita, ya. Ini berarti mana kehadiran Bu Vita? Komentar Bu Vita itu di gitu loh, di kalimat ini. Ini kan kutipan-kutipan tok si Ani. iya, Pak. Nanti Simpulannya saya apa? Saya berbanyak, Pak. Nah, jadi Ibu bisa memilih pola yang saya kirimkan tadi di halaman 34 Iya, Pak. bukunya bukunya Q Manual itu Kimberly and Kosling itu ya. Jadi nulisnya itu harus ada kehadiran ini gitu ya. Nanti teman-teman juga semuanya Berarti begitu ini nanti untuk ya. setiap Jadi pesan Pak Munir, untuk setiap subbab itu harus sesuai dengan yang Pak Munir tadi perlihatkan, ada kehadiran penulis, terus kutipan pada kesimpulan tapi kan gini, Bu, harus hadir penulis, tapi apakah di setiap kalimat harus hadir kan ya tidak gitu loh. Tapi harus ada kehadiran kita itu. Jangan kalau kan istilahnya kan kalau ngutip terus ini lo ngomong gini, Munir ngomong gini, Joko ngomong gini, Anu ngomong gini, terus langsung berhenti di situ. Ya jangan. Terus apa lo simpulannya, Ibu? Atau komentarnya Ibu apa lo? Munir ngomong begini, terus kasih komentar. Munir nggak bener kalau ngomong begini. Kan gitu harusnya. Karena itu jangan dengarkan Munir. Gitu. Jadi komentarnya begitu. Karena itu kita perlu mendengarkan orang lain selain Munir. Nah, orang lain itu adalah Joko. Joko begini gini ya gitu loh. Jadi harus bisa main gini gitu ya. Di dalam tulisan ini ya. Nah, anu satu teknis yang perlu Bu Vita ini kan ya. Perhatikan, kalau author prominent citation, orangnya itu harus keluar dari ini, Bu. Ya, harus keluar dari kurung. Jadi kalau Ibu menyebut nama, itu orangnya harus keluar dari kurung, jangan dikurung. Kayak itu Kidwell defines, ya. Itu orangnya harus keluar dari kurung, nggak boleh orangnya di dalam kurung. Karena kalau orangnya di dalam kurung, siapa yang define itu, ya. Ini ya, Pak. Ini kemarin banyak yang saya copy akhirnya berubah lagi gitu. Kenapa harus di-copy, Bu? Caranya ini perlu Pak Ridho ini harus ngajari apa Mendeley atau Zotero anu ini apa? Enggak, maksudnya itu crash program ini ya. ada proposal saya ubah lagi, saya copy terus saya taruh di Word baru itu berubah lagi, Pak.
Loh, kan Ibu mau cari ini duwe Zotero, kan bisa Iya, Zotero, enggak insert kok. ini, nggak ngono tuh Bu. Nggak ngono ta carane. Nggih. Nggih, Pak. Kadang kan Zotero kalau di copy di new page, maksudnya ini proposal saya copy di new page. Ini Mm-mm. akan berubah bentuk lagi, Pak. Seperti awal kita citasi Zotero. Ini kan biasanya kayak ini, kemarin kan Coba sudah coba saya coba sekarang sudah saya coba klikan edit. Bu. Tak klikan Zotero Ibu. Klik. Zotero-nya di atas sih lo diklik. Oh, ngapunten Pak Munir. Tak nyalakan lampunya Bu. Aduh kok gelap-gelap gitu. Tangga saya pulang semua ini. Halo Bu, ayo. Diklik Zotero diklik. Ini Klik. Loh, itu. Kan itu kan ada ya. Ada itu ada link ya. Oh, ada unlink ya. Ada refresh ya. Ada edit citation kan gitu. Bisa itu Ibu lakukan di sana. Jadi Ibu bisa ngedit citasinya ini ya. Bisa di refresh gitu. Coba di refresh, coba klik refresh itu. Kenapa nggak pakai Mendeley, Bu? Oh, kenapa pakai Zotero? sama Pak, lebih nyaman pakai Zotero, Pak. Nyaman tapi harus terampil, Bu. Ya, kita nyaman kok nggak terampil yo, nanti menimbulkan masalah nanti ya. Di proses itu. Gitu. Proses. Nah, itu biasanya kalau ketika di refresh gitu itu nanti kan yang memang pakai Zotero itu terlink itu dengan ininya aplikasi Zotero-nya. Gitu. Saya tuh pakai EndNote saya tuh ya. Jadi lebih nyaman kalau pakai Mendeley, punya Mendeley tapi ya kurang nyaman aja menurut saya. Mendeley masih kurang bagus ya, dibandingkan EndNote itu. Pak Ridho kalau pakai apa Pak? Kalau Bapak pakai Mendeley Bapak. Oh, Mendeley ya. Untuk yang artikel-artikel itu ya. Iya Bapak. Sama saja sebenarnya, tapi kan ini masalah kenyamanan kan lain-lain. Bapak lebih suka pakai Honda, ada yang lebih pakai Suzuki ya gitu. Saya pakai Wuling, nah gitu. Lebih kenyamanan saja. Cuma harus tahu karakteristiknya. Ini muleking ini milik Bu Vita ini. Jadi kalau gitu nanti kita perlu ini pelatihan khusus Zotero ya, atau Ibu pakai YouTube ya Zotero lah ya wis ono gitu ya. Nanti bisa ini ya. Jadi Bu, saya tanya lagi wis itu kita tinggalkan aja Zoteronya lah Pak. Siapa Bu? Ya, Pak, Yang ini siapa? tak respondin, Pak. Jadi siapa yang orang pertama kali membeda-bedakan novice sama non novice itu? Selain novice istilahnya apa? Ada novice, ada ini, ada itu, sampai expert itu ada berapa level? Ada kayaknya yang saya tahu itu jadi dapat dari pre ke novice sama yang ke teacher yang sudah profesional. Jadi apa? Yang Ya, pertama maksudnya apa? teacher yang Pre sudah ya? di atasnya novice, pre ya. Pre, terus novice, terus expert Pre, gitu ya? novice, ya expert. Itu siapa yang ngomong tiga jenjang itu siapa? Yang mengatakan tiga jenjang. I don't know exactly, Pak. Cuma saya dari beberapa artikel tuh ada yang pre, ada yang novice, sama yang ada expert itu. Jadi saran saya gini, Bu Vita itu harus menguasai
yang ditulis ya, gitu ya. Kenapa? Karena nulis ini disertasi literature review itu sebenarnya kan omong-omong, sekali lagi kayak tadi ya. Jadi harus tahu siapa yang diajak omong, siapa yang kita omong itu ini termasuk orang yang lemah, ini orang kuat dan lain-lainnya begitu. Ya, jadi jangan mengandalkan dosen. Kalau dosennya kan enggak mungkin saya menguasai itu semua. Nah, kayak saya bidang saya kan teacher education, English teacher education, saya theorizing practice kayak gitu-gitu. Saya enggak pernah menulis tentang identity ya gitu ya. Dan seperti itu. Jadi enggak begitu menguasai gitu loh. Nah, kalau seperti itu maka saya sebagai misalnya saya dosen ini maka bertanya, Bu siapa ini, siapa itu, kan enggak kenal saya. Saya kan enggak kenal keluarga Ibu Vita, kan tanya Bu Vita, Bu itu yang dekat dengan Bu siapa? Gitu. Terus Ibu bilang, aduh enggak kenal saya Pak. Wah ya, keluarga Dewi enggak kenal. Wah bahaya. Gitu, ya. Udah Bu, di take down aja Bu itu Bu. Ya, Soalnya muleking ini lama saya itu tuh ya. Pak ya ini not respondif Pak. Iya. Berarti Zutironya mungkin enggak terlink dengan ininya Ibu ya. Akun Zutiro ya begitu. Baik, silakan di take down Bu. Nah, karena ini Bu Vita adalah orang ini ya yang agak lama kita ini ajak bicara hari ini. Nah, sampai di sini kan tadi teman-teman pasti merefleksi, aduh tulisanku kayak gini ya. Misalnya, itu sub-sub bab saya itu gimana ya gitu. Apalagi Bu Rizka ini. Ini professional identity ini jangan-jangan sama dengan Bu Vita. Loh, kalau gitu ya kerjasama loh, enggak apa-apa. Ayo Bu ya apa Bu itu Bu, tulisan sampai Bu. Nah, diberitahu kuat-kuatan argumen kayak gitu ya ini ya. Challenge ya. Nah, kita itu jarang-jarang men-challenge our understanding. Challenge-nya gini loh, Bu, saya itu sudah baca ini. Kalau menurut saya orang ini buruk, Bu, di tulisannya gitu. Wah, ditunjukkan sama orang. Wah, enggak kok ini lah. Itu challenging understanding itu penting itu. Enggak perlu harus dengan dosennya gitu loh. Nah, kalau dosennya juga men-challenge gitu, apa ini juga tantang balik dosennya itu loh. Bu, apa Bu ngomong gitu itu mana buktinya Bu? Pak, mana buktinya? Kan enak. Saling saling belajar nanti gitu ya. Ayo Pak Tido, kemarin kan tak kasih komentar Pak gitu ya. Apa Pak kemarin Pak saya komentari tentang apa? Tentang bab 2 kita bahas lah nanti aja gitu. Ada komentar saya gitu. Ayo Pak. Aduh. Sebentar Pak. Enggak apa-apa kita sekalian selesai maghrib ya, maghrib selesai kan saat adzan nanti kan ada alasan untuk bubar gitu ya. Ini masih sola-sola ini belum ada alasan untuk bubar. Gimana ya punya saya? Soalnya kemarin Pak Safi tanya sama saya, Pak nggak pernah pulang malam. Oh, tak bilang biasanya orang udah pulang semua, tetangga saya udah pulang semua Pak. Nah, khusus malam ini saya pulang malam Pak. Pak itu maghrib. Ayo Pak Tito, coba Pak. Bapak analisa sendiri kayak ini. Soalnya kan memang saya tunda hari ini, Pak. Bapak saya minta anu sendiri. Oke. Pak. Sebentar Pak Munir, saya masih save ini. Tadi, sebentar tadi yang mana? Rule of thumb itu ya gimana ya? Namanya rule of thumb untuk literature review itu sebenarnya enggak ada. Karena itu ini kita namakan state of the art ya. Oke? Enggak ada rule of thumb-nya itu. Tapi ya namanya state of the art ya tergantung sudut pandang akhirnya kan. Sudut pandang. Beauty is in the eyes of the beholder. Sama nanti sebenarnya. Itu sebenarnya kan tergantung sudut pandangnya nanti pembimbing, sudut pandangnya nanti apa? Examiner gitu. Ya. Tapi ya tadi logis ya, kemudian kritikal. Nah, itu yang harus nampak di sana. Adakah kehadiran sosok penulis di apa di tulisan chapter 2 itu penting gitu loh. Ya. Ya Pak, sudah Pak. Sebentar Pak Munir, masih loadingnya Bapak. Mungkin butuh waktu 2 menit saya ini. Oh iya. Oke.
Mohon maaf. Kok besar sekali ya filenya, Pak? Apa Bapak isi gambar dah itu tulisannya? Iya. Terlalu banyak download itu loh Bapak. Kan tugas kita kan mulai dari semester 1 dan 2 kan banyak sekali. Enggak, tapi kan saya minta Bapak coba menampilkan proposal saja, bukan Oke. semua ini ya. Oke. Laptop saya ini yang lemot gitu Bapak. Oh, gitu. Nah, ini kayaknya loading. Iya, harus di defrag itu, harus di refresh ini ya, apa memorinya. Atau ganti SSD, Pak, nanti, Pak. Oh gitu Pak. Oh, itu sudah SSD kah itu? Belum Bapak. Oh ya, itu apa? Masih Intel ini, Intel Core ini Bapak. Iya, soalnya ini mendahulukan publikasi itu, uangnya terserot ke sana. Bu Elo nggak ke mall, Bu? Jumat-Jumat, Bu. Ini Bu Elo tuh di kantor ini, Bu. Oh iya, enggak, ini di pasca itu kelihatan gedung LP3 itu. Kelihatankah Bapak Sampun? Iya, kurang besar lagi Pak ini, Pak. Besar. Agak besar. Nah, oke, sip. Jadi apa pertanyaan penelitiannya apa, terus babnya itu apa nyambung gitu dengan pertanyaan penelitiannya. Ini Bapak pertanyaannya, dealing with my research questions, number 1, what types of online writing activities support student-student interaction in blended synchronous learning environment? Kemudian, coba ini kaitannya dengan, tadi kan online writing activities ya Bapak ya? Ini Type dari online writing activities, kemudian student-student interaction. Nah, kok di H, Pak? Jauhan, Pak. mungkin susunannya masih acakan Bapak. Bentar Bapak. Ini Bapak, online writing tasks, especially on computer mediated collaborative writing. Apa saja online writing task itu apa saja? Mungkin ini dari beberapa riset terdahulu itu kaitannya dengan ini Bapak. Ada yang menyebutkan ini traditional writing genres. Kemudian ini yang kaitannya dengan research Bapak ini mana tadi lupa saya. Kalau yang Abrams itu kaitannya dengan ini specific topic related genres, reflection or poster on the topic of culture, literature based creative writing. Kemudian ini juga genre ya, genre. Genre. Terus bawahnya itu kan bawahnya lagi, itu tiba-tiba peer review. Oke, karena kan nanti kolaboratif Bapak. Jadi nanti ada kan pertanyaan nomor 1 kan judulnya apa? Types of ini apa judulnya tadi? Nggak apa. What types of online writing activities support student interaction? Ya, online writing activities, kemudian students interaction in apa ini dan lain-lainnya ya. Coba jadi online writing activities itu coba mana ini pokok bahasan itu di literature review Bapak. Ini masih kurang Bapak, memang mohon maaf ini bentar. Itu tadi online writing apa tadi? Ini yang pertama kan saya menjelaskan terkait dengan ini dimulai dari online collaborative writing. Kemudian saya lanjutkan ke online writing activities regarding to prior. Ini, tapi di sini pakai tasks ya, bukan activities ya. Oke, saya beranggapan task tugas-tugas itu kayak aktivitas juga Bapak. Oh, jadi di bab 1 Bapak ketika operational definition activities refer to tasks gitu. Tidak saya sebutkan Bapak, tapi sebenarnya activities gitu. Tapi gimana ya? Ini mungkin nanti saya akan mungkin lebih tepatnya memang activities Bapak, karena kan saya tidak memberikan I won't give a task for the students, but I provide some activities in the collaborative writing. Jadi mungkin ini lebih tepat sebenarnya activities. Activities. Kalau makanya kalau activities maka
bawah-bawahnya kan juga ini bukan writing task ini ya. Ya. Begitu. Nah, writing activities apa yang ini bahkan nampaknya belum direview oleh Bapak itu. Online writing activities. Ya, coba. Ini kalau yang ini belum Bapak, yang sudah saya review yang terkait dengan patterns of interaction sama itu yang untuk question kedua. Oke. Belum selesai nih Bapak. Jadi yang pertama aja belum ya. Terus sekarang kita ke yang sini. Kehadiran Bapak di yang ini, bentar, yang ini, yang di atasnya nih, yang awal ini. Stop. Ya, stop. Online writing task ini coba. Saya ingin tahu kehadiran Bapak di sini di mana? Di kalimat mana Bapak hadir? Memberikan komentar, memberikan yang tadi komentar, the writers comments ya on itu. Sorry Pak Munir, I haven't provided the comments or my proposition in this section. But I believe for the second raised question, I already gave that comments. Mungkin yang terkait di sini saya memang belum ini Bapak, ini belum selesai nih, masih mandek di sini. Oke, jadi nanti harus disesal-sesalkan gitu ya. Walaupun tidak setiap kalimat harus dikomentari, Pak. Ya kan mungkin seperti itu, kayak itu kan the majority of studies itu katanya gini ya. Itu reported apa itu collaborative activities within small groups ya, a few pairs and two in large group. Nah, so apa artinya gitu loh? Artinya grup ya, namanya judul karena kolaboratif di sini ya. Artinya at least in pair, kolaboratif itu in pair. Tapi pertanyaan berikutnya, pairsnya siapa? Apakah guru bisa terlibat di sana, join writing? Kalau di genre based approach itu kan gurunya harus pakai join dulu. Nah itu kayak gitu, kayak komentar seperti itu perlu diinikan. Tentu saja komentar yang pas, jangan sampai komentarnya ngawur. Ya, itu Pak ya. Mungkin kalau di kelas ini kan saya tidak ada intervention dari guru Bapak, karena kan learner interaction in collaborative. Jadi ini murni tidak ada intervensi dari guru gitu Pak Munir ya. Jadi langsung memang enggak. Kalau pertanyaan pertama kan student ya, student interaction ya. Gitu. Nah, ini tadi sekedar contoh saja tadi ya. Yang kedua gini Pak, sekarang tokoh utama kayak di pertanyaan nomor 1 itu siapa Pak? Key author-nya Pak? Key author terkait dengan pertanyaan nomor 1. Itu terkait dengan more theory transactional distance Bapak. Yang terkait dengan interaction. Kan pertanyaannya kan types of online writing activities that support ini ya, itu ya. Itu siapa itu? Orang yang bawa Bapakku apa ya, istilahnya tokoh utama di dalam online writing activities tadi. Siapa? Untuk online writing activities di sini saya menggunakan sebentar Bapak. Karena saya awalnya tuh fokusnya pada interaction dan social presence Bapak. Jadi untuk yang online collaborative writing itu memang ini kan sebenarnya kan penambahan Bapak. Karena awalnya kan ini fokus pada general English di awal itu. Pertanyaannya Bapak nomor 1 kan tidak ada kata kolaboratif, online writing activities, bukan online collaborative writing activities ya, kalau nggak salah. Oke. Iya. Iya Bapak. Nah, intinya juga Bapak juga tetap harus tahu siapa kira-kira orang yang tokoh utama di dalam ini ya, topik Bapak itu ya. Ya, di sini saya ini Bapak terkait dengan topik ini saya menggunakan tokoh utama dari 1996. Mana? Belum saya masukkan Bapak, tapi saya sudah dia menyebutkan terkait dengan group work, close-ended teacher questioning, individual work, dan choral responses. Kemudian writing. Kemudian collaboration, student initiative, teacher answers, full class interaction, self-access, and open-ended teacher questioning. Apa hujan ya? Pak Irfan kok lihat-lihat ke kaca? Iya Pak, hujan lah Pak. Kalau Pak Ridho nggak tahu, Pak Irfan juga lihat. Aduh Pak, bisa ditunjukkan Pak ini filenya Pak.
file artikelnya itu Pak? Atau Mohon maaf. apa buku yang tadi itu orang yang Untuk Bapak artikel mau jurnal ini baru saya baca Bapak, coba tapi saya belum masukkan Bapak. iya nggak apa-apa, coba aja kita sebarang 5 menit, jadi pas maghrib kita akhiri gitu. Mau Maulid Nabi ini tibaan Pak Iqlil jadi panitia Maulid Nabi malam ini ya. Jadi maaf ya ini karena pergeseran waktu tadi gara-gara itu. Untuk yang artikel ini belum bisa ketemu Bapak, tapi saya pernah membaca di sini. Oke. Yang saya sebutkan tadi, saya lebih fokus pada interaction sama social present dulu. Jadi kan, ya mungkin untuk riset question yang pertama saya belum begitu. Baik. Ya, artinya checking seperti ini penting sebenarnya. Ya, oke bisa di take down Pak. Ya, jadi saya mencoba bertanya kayak gini itu, ya. Silakan di take down Pak, ya supaya saya bisa lihat semuanya. Shop sharing itu ya sebenarnya ya logis saja. Jadi saya tidak memberikan istilah kepercayaan penuh gitu, yakin. Ya, jadi supaya ada ruang sedikit di benak saya untuk ini ya ngecek gitu, check and recheck begitu. Baik, bisa Pak Ridho bisa stop sharing Pak supaya kita bisa ini ya wrap up ini ya. Mohon maaf Bapak, mungkin kalau ditanya terkait riset question yang kedua, ketiga saya siap. Cuma yang pertama memang saya belum saya tambahkan di situ. Makasih Pak. Oke. Nah, kita akan masih lanjut lagi ya, karena untuk literature review itu ada aspek lain, yaitu aspek namanya reporting verbs ya. Bagaimana kita melaporkan hasil review kita gitu ya. Jadi kalau kita baca di yang sudah saya kirimkan itu ada berbagai macam reporting verbs, dan itu coba akan kita perkuat di pertemuan yang akan datang. There is something new that Pak Syafi'i told me. Bu Pungki will join you in the second half of the semester, not in the ini. Even though this is too late now, we were expecting her to join us. Okay, teman-teman sekalian, I think this is the end of our session today, which draws your attention on the ways to to draft your literature review. One key is that the literature review is state of the arts, because this is state of the arts, then there is no exact format or answer or template that you can use to satisfy your supervisors, for example. It all depends on not only the writing skills that you have, and also the perspectives of your supervisors. But one thing for sure, your presence in the literature review is a must, because you need to convince the readers that you are thinking about what you review. You are critical of what you review. You know the strengths and weaknesses of the studies, for example, that you review. All right. So once again, there are other aspects of literature review that we will discuss in the coming meetings Jadi saya berharap nanti ini kan minggu ke-6, berarti minggu depan minggu ke-7 setidaknya kalau minggu ke-8 itu sudah ending tentang
methods lah begitu. Nah, at least saya sudah menyampaikan itu. Terus terakhir, saya nggak suka kalau theoretical framework di akhir bab 2 itu dibuat dalam bentuk gambar, ya. Kenapa? Wong sudah dibuatkan tulisan yang bagus gitu, terus digambarkan. Nah, gambarnya kadang-kadang nggak merepresentasikan apa yang ditulis di sana. Ya, ya tidak semua gambar itu bagus gitu loh ya. Kapan kita perlu gambar ya pada saat memang kita perlukan ya. Sebenarnya literature review itu kekuatannya adalah di argumen. Alright, I really thank you for your patience waiting for me until the end of the day today. Ya, I apologize for this delay. Saya terima kasih dan mohon maaf juga gitu ya. Thank you. Bagi siapa yang belum kembali ke Surabaya ya kapan-kapan harus kembali ke Surabaya. Saya kira begitu ya. Bu Arianti belum di sini ya. Bu Dia belum di sini ya, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau bimbingan ya nggak bisa. Kalau saya sih bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya udah ngomong dengan yang lain. Proposal ya harus segera itu. Ngapain untuk tunda-tunda itu. Kalau sudah siap ya ujian. Nggak perlu nunggu di akhir ini. Ya, nggak perlu nunggu di akhir semester ini untuk ujian proposal. Kalau sudah siap ya sudah. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai lama-lama begitu, lama-lama semakin lama uang semakin keluar banyak begitu ya. Kemudian biasanya kalau semakin lama ya semakin semakin mikirnya terlalu panjang, terus akhirnya ragu dan lain-lainnya. Akhirnya ya itu betul-betul lama gitu ya. Oke, gercep saja supaya apa yang ada di benak kita tetap ini langsung terrealisir di dalam tulisan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima so kasih banyak, much. Pak. Thank you. Thank you.